Avengers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya yaitu Agung Gunawan. Di sini kami untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yaitu membahas 7 materi. Nah, kami akan membawakan materi ini dengan 6 sesi, yaitu dengan sesi pertama yaitu pemateri yaitu saya sendiri. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian bisnis dan bisnis beretika. Nah, bisnis beretika ini berarti perusahaan mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga adil, jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Etika bisnis berfungsi sebagai panduan moral untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk dalam kegiatan operasional, mulai dari interaksi internal hingga dampak internal. Aspek-aspek penting dari bisnis beretika yaitu kejujuran dan transparansi, memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Keadilan yaitu memperlakukan semua pihak secara adil, baik karyawan, pelanggan, maupun mitra usaha. Maksud saya mitra bisnis. Ini termasuk memberikan upah yang layak, layanan yang adil, dan kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi. Tanggung jawab sosial mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berusaha meminimalkan dampak negatif. Integritas menjaga prinsip-prinsip moral dan menghindari praktik-praktik curang seperti penipuan, pemalsuan, dan penyuapan. Menghormati hak yaitu menghormati hak-hak individu termasuk hak kekayaan intelektual, hak karyawan, dan hak konsumen. Yang terakhir yaitu otonomi, memberikan ruang bagi individu untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada kesadaran dan pertimbangan yang matang tentang kewajiban etisnya. Nah, kepentingan. Lanjut kita ke materi yang kedua yaitu pengertian pengusahaan dan pemangku kepentingan. Nah, pengusahaan adalah individu yang memiliki atau mengelola bisnis, sementara pemangku kepentingan adalah semua pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan dipengaruhi atau mempengaruhi suatu organisasi atau bisnis. Pengusaha adalah satu jenis pemangku kepentingan yaitu internal, sementara pemangku kepentingan lainnya meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Pengusaha. Lanjut kita ke pengusaha yaitu pengusaha adalah seseorang yang menjalankan, memiliki atau mengelola sebuah bisnis atau usaha. Pengusaha menanggung risiko dan memiliki tanggung jawab utama terhadap kelangsungan dan kesuksesan bisnis. Dalam konteks bisnis, pengusaha sering dianggap sebagai pemilik atau pemegang saham utama. Pemangku kepentingan atau stakeholder, individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas bisnis. Pemangku kepentingan internal, pihak di dalam organisasi yang secara langsung terlibat, contoh pemilik, manajemen, dan karyawan. Pemangku kepentingan eksternal yaitu pihak di luar organisasi yang juga memiliki kepentingan, ya contohnya pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan kreditur. Oke, cukup dari materi saya sesi 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan
mengoper kepada teman saya, itu saya Sedua. Baik, perkenalkan nama saya Fasul Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan sesi kedua dengan materi yang berjudul globalisasi etika bisnis. Globalisasi etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam operasi bisnis yang melintas batas negara, di mana perusahaan harus menavigasi perbedaan budaya, hukum, dan norma sosial untuk menjaga reputasi, membangun kepercayaan, dan memastikan keberlanjutan. Di tengah tantangan persaingan global, globalisasi etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta menerapkan praktik bisnis yang adil, transparan di seluruh dunia. Pengertian globalisasi etika bisnis. Globalisasi adalah proses saling terhubungnya negara-negara di dunia melalui pertukaran barang, jasa, informasi, dan budaya yang memfasilitasi perusahaan untuk beroperasi secara internasional. Pengertian etika bisnis adalah pedoman dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga etis dan bertanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, pengertian kombinasi adalah menggabungkan keduanya. Globalisasi etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam konteks bisnis internasional yang kompleks. Tantangan dan peran etika bisnis dalam globalisasi. Tantangannya adalah persaingan yang ketat, perbedaan budaya dan norma sosial, serta tekanan untuk meminimalkan biaya produksi dapat menyebabkan praktik yang tidak etis, seperti eksploitasi tenaga kerja atau kerusakan lingkungan. Peran etika bisnis. Menjaga integritas dan reputasi menjadi pedoman untuk menjaga nama baik perusahaan di pasar global yang beragam. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat, membantu menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen, mitra bisnis, dan komunitas lokal. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif, mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial dari operasinya. Yang keempat, menciptakan keberlanjutan, memastikan bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang dengan menjalankan praktik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Baik, materi sesi kedua telah selesai. Di sini saya akan mengalihkan materi selanjutnya kepada sesi ketiga. Baik, saya Alpian. Saya akan melanjutkan sesi ketiga dengan materi teori etika dan relevansinya. Teori etika utama meliputi deontologi yang menilai tindakan berdasarkan kewajiban, teleologi yang menilai berdasarkan tujuan dan konsekuensi, dan etika kebajikan yang berfokus pada karakter moral individu. Relevansinya terletak pada kemampuan untuk dijadikan landasan dalam membuat keputusan moral, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional seperti bisnis, dengan memberikan kerangka kerja untuk menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan prinsip yang berbeda. Teori deontologi adalah fokus kewajiban moral dan aturan. Suatu tindakan dinilai benar bukan berdasarkan akibatnya, melainkan karena tindakan itu sendiri sudah sesuai dengan kewajiban atau aturan yang berlaku. Teori teleologi, tujuan dan akibatnya dari suatu tindakan. Utilitarisme menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Teori etika kebajikan
Fokus karakter moral individu, menilai apakah seorang adalah orang yang baik dalam memiliki karakter yang kuat dan terpuji, seperti kejujuran, keberanian, dan kebaikan hati. Relevansi secara umum, panduan pengambilan keputusan teori. Teori ini memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk mengevaluasi tindakan dan membuat keputusan moral dalam situasi yang kompleks. Dasar etika profesi. Teori-teori ini menjadi dasar pengembangan kode etik dalam berbagai profesi seperti etika kedokteran, hukum, dan bisnis untuk memastikan profesional bertindak secara etis. Pengembangan karakter. Teori etika kebajikan secara khusus relevan dalam pengembangan diri dan karakter, mendorong seorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki integritas. Baik, saya akan ada yang akan melanjutkan sesi berikutnya. Baik, saya Eka Ramdhani. Saya akan melanjutkan sesi yang keempat dengan materi pengertian tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Langsung saja. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari operasinya. Sementara audit kinerja sosial adalah proses untuk mengevaluasi dan melaporkan sejauh mana kinerja sosial perusahaan tersebut. Audit ini bertujuan untuk menilai kewajaran kinerja sosial perusahaan, mengukur dampaknya, dan mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Definisi. Konsep yang menunjukkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dengan membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat lingkungan. Fokus melampaui keuntungan jangka pendek dengan mengintegrasikan pertimbangan etis, sosial, dan lingkungan ke dalam operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Tujuan meningkatkan keberlanjutan bisnis, membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Siap. Pencet dong. Karyawan, pelanggan, dan masyarakat, meningkatkan reputasi dan memenuhi kewajiban hukum. Audit kinerja sosial. Definisi proses sistematis untuk menilai sejauh mana kinerja sosial perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan menentukan kewajaran kinerja sosial perusahaan, mengukur dampak sosial dan perilaku relasi perusahaan, memberikan laporan mengenai kinerja sosial perusahaan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau pengembangan. Fungsi membantu perusahaan untuk mengukur efektivitas program CSR-nya dan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan mengenai komitmen dan kinerja sosialnya. Baik, langsung saja dilanjutkan dengan sesi yang kelima. Baik, saya Muhammad Rifki Fauzi Nur akan melanjutkan materi sesi kelima dengan materi pengertian hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban pemilik usaha adalah seperangkat hak untuk mengelola bisnisnya dan kewajiban yang harus dipenuhi baik terhadap karyawan maupun konsumen serta pemerintah. Hak-haknya meliputi mengelola bisnis, mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan hasil kerja karyawan. Sementara kewajiban mencakup membayar upah, menyediakan jaminan sosial, mematuhi hukum dan peraturan, serta membayar pajak. Hak pemilik usaha mengelola dan mengontrol bisnis, berhak membuat keputusan untuk mengelola perusahaan dan menentukan arah bisnisnya, mendapatkan keuntungan, berhak atas keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis, mendapatkan hasil kerja, berhak atas hasil pekerjaan dari karyawan.
kewajiban pemilik usaha terhadap karyawan. Membayar upah, kewajiban membayar upah yang layak sesuai dengan perjanjian kerja standar yang berlaku. Jaminan sosial, wajib menyediakan tempat kerja yang aman, sehat, dan layak. Perlindungan, wajib melindungi karyawan dari diskriminasi dan pelecehan, serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja terhadap hukum dan pemerintah. 1. Mematuhi peraturan, wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. Membayar pajak, wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Memberikan laporan, wajib menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan terhadap konsumen. Beretikat baik, wajib beretikat baik dalam menjalankan usahanya. Informasi jujur, wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang jasa. Kualitas barang, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi sesuai standar berlaku. Layanan, memberi layanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Baik. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Syarudin. Di sini saya akan melanjutkan sesi yang ke-6, yaitu dengan judul Perlindungan terhadap Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen, baik saat sebelum, selama, maupun setelah mengonsumsi barang atau jasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menciptakan transaksi yang adil serta seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan utama perlindungan konsumen: memastikan barang dan jasa sesuai standar, melindungi konsumen dari barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak memenuhi standar yang berlaku, memberikan rasa aman, menjamin konsumen mendapatkan produk dan layanan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka, mencegah perlakuan tidak adil, melindungi konsumen dari pelaku syarat-syarat yang tidak adil oleh pelaku usaha, menciptakan kepastian hukum, menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Asas-asas perlindungan konsumen. Manfaat. Upaya perlindungan huruf memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Keadilan, memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban secara adil. Keseimbangan, memberikan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Keamanan dan keselamatan, menjamin produk atau jasa yang dikonsumsi aman dan tidak membahayakan. Kepastian hukum, menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Baik, materi yang ke-6 sudah selesai. Saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa qina nasta'in wa ala umuri dunya waddin.